Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Oktavianti Dewi dari kelas 01 PGSD STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya di mata kuliah Pendidikan Berwawasan Lingkungan. Yang pertama, apa pengertian lingkungan? Jadi, lingkungan adalah gabungan semua hal di sekitar kita yang mempengaruhi hidup kita, apapun yang ada di sekitar kita yang terlihat atau tidak terlihat. Misal, yang terlihat seperti makhluk hidup, benda-benda di sekitar, dan lain-lain. Yang tidak terlihat seperti suhu, udara, dan lain-lain. Yang kedua, perbedaan ilmu lingkungan dan ekologi. Yang pertama tentang ilmu lingkungan, menurut Botkin and Keller menulis, ilmu lingkungan adalah sekelompok ilmu yang mencoba menjelaskan bagaimana kehidupan bumi dilestarikan, apa yang menyebabkan persoalan lingkungan, dan bagaimana persoalan ini didapatkan. Menurut mereka, banyak disiplin ilmu atau sains penting bagi ilmu lingkungan, yaitu biologi, khususnya ekologi, geologi, hidrologi, klimatologi, meteorologi, oseanologi, atau ilmu kelautan dan ilmu tanah. Selanjutnya, ekologi merupakan dasar ilmu lingkungan atau lingkungan merupakan aplikasi dari ekologi. Jadi, ekologi adalah studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekologi tidak dianggap identik sebagai ilmu lingkungan, melainkan sebagai dasar ilmu lingkungan. Yang ketiga, mengapa anak perlu belajar ilmu lingkungan? Supaya si anak bisa ikut berperan penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitarnya. Selain itu juga, dengan belajar ilmu lingkungan, anak bisa melihat yang baik dan buruk seperti tingkah laku seseorang yang ada di sekitarnya. Misalnya, tumbuh pohon di sekitar pekarangan rumah dan dedaunannya berserakan membuat pekarangan rumah menjadi berantakan atau tidak indah untuk dipandang. Dengan belajar ilmu lingkungan, si anak bisa mengelola dedaunan itu ataupun membersihkan dedaunan yang berserakan yang dianggap mengganggu. Menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu kewajiban kita bersama. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan alam harus ditumbuhkan sejak kecil. Salah satu cara menumbuhkan kesadaran tersebut adalah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut seperti berhemat air dan membuang sampah pada tempatnya. Kegiatan penumbuhan kesadaran menjaga lingkungan dapat dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan. Beberapa cara melestarikan lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Jadi, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bersih dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Yang kedua, menanam pohon. Jadi, kita harus melakukan penanaman tumbuhan agar tidak terjadinya polusi udara yang dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Karena polusi adalah pencemaran udara yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi, jangan sekali-kali kalian melakukan penebangan liar ya. Karena itu dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, menghemat penggunaan listrik. Gunakan lampu secukupnya, matikan lampu pada siang hari. Jadi, ada 3 cara untuk melestarikan lingkungan. Semoga cara-cara tersebut dapat kita terapkan. Yang keempat, tujuan adiwiyata di sekolah. Yang pertama, untuk mewujudkan sekolah yang bersih, indah, sejuk, dan nyaman untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga, untuk membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi serta melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan. Yang terakhir, apa saja yang dinilai dalam adiwiyata? Yang pertama, ada aspek kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, aspek kurikulum sekolah berbasis lingkungan. Yang ketiga, aspek kegiatan sekolah berbasis partisipatif. Dan yang keempat, aspek pengelolaan sarana dan prasarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari pengucapan atau
Salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.